Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, saya Novianti Ida, selaku moderator pada pagi hari ini. Selamat datang pada acara kreativitas mahasiswa kewirausahaan S1 Ilmu UPN Veteran Jakarta yang bertemakan pengembangan kreativitas mahasiswa S1 Ilmu dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke, untuk acara pertama adalah sambutan, di mana sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ibu Widayah Ningrum Tias selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Kepada Ibu Tias, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk Novianti. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibnu sebagai juri di program presentasi kreativitas mahasiswa kewirausahaan S1 Ilmu Gizi dalam tema pengembangan kreativitas mahasiswa S1 Ilmu Gizi dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman ya, khususnya di kelas A yang telah merelakan waktunya, kesempatan untuk berkreasi, untuk berinovasi meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya bangga terhadap kalian bahwa kalian telah menorehkan tinta emas untuk sejarah angkatan kalian. Ya, kalian tetap semangat dalam kondisi apapun, kreativitas itu tetap berkembang. Semoga hari ini presentasi bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga berterima kasih kepada Wadik 3, Ibu Putri Permatasari SKM FKM, serta Dr. Studi S1 Ilmu Gizi, Bapak Taufik Marusman PDM Gizi yang telah mendukung acara ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan juri kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Ibu Muhammad Bakro MPS serta Ibu Irian Fatmawati SPZ MPH. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja untuk presentasinya. Untuk kelas A dimulai dari kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah siap? Baik, sudah siap. Baik, siap. Sudah, Nov. Kok suaranya mendengung seperti ini ya? Apa kalian suaranya juga mendengung? Iya, Bu, sama Bu mendengung. Iya, Iya, Bu, sama. ini kenapa ya? Mungkin koneksi di wifi, Bu. Halo, ya udah jelas nih. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja untuk kelas A yang presentasi dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Nov. Apabila sudah dirasa siap, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Tia selaku penanggung jawab mata kuliah kewirausahaan, serta para dosen yang saya hormati dan tak lupa teman-teman yang saya rindukan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membuka presentasi yaitu proposal bisnis yang berjudul Nutri Home Care sebagai inovasi berbasis digital dalam upaya mempermudah preventif, kuratif, dan rehabilitatif masalah gizi pada masyarakat. Next.
Untuk anggotanya di sini ada Mia Aunila, Devita Amanda, Angestia Ferani, Erina Febiani, Anissa Putri Atika Ramadena, Elis Tevi. Nah, untuk latar belakangnya, dilihat dari hasil Riskesdas 2018 yang menunjukkan proporsi pengetahuan rumah tangga terhadap kemudahan akses ke rumah sakit sebagai berikut. Untuk mudah, yaitu sebesar 37,1%, sulit 36,9%, dan sangat sulit sebesar 26%. Analisis tersebut dilihat dari jenis transportasi, waktu tempuh, dan biaya. Nah, serta berdasarkan hasil Riskesdas 2018, terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, antara lain yaitu kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Next. Dengan permasalahan tersebut, kami berpikir untuk menciptakan produk di bidang jasa berbasis digital yang bernama Nutri Home Care, yaitu sebagai inovasi berbasis digital dalam upaya mempermudah preventif, kuratif, dan rehabilitatif masalah gizi pada masyarakat. Oke, baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi akses masyarakat terhadap kesehatan dan gizi. Yang kedua, bagaimana cara membuat akses kesehatan dan gizi yang sulit menjadi mudah dengan Nutri Home Care. Yang ketiga, bagaimana cara branding serta pemasaran Nutri Home Care. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari Nutri Home Care. Tujuan dari Nutri Home Care adalah yang pertama, meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan gizi sehingga dapat mempermudah masyarakat mendapat pelayanan gizi secara menyeluruh. Lalu yang kedua, membuka lapangan pekerjaan dan daya saing nutrisionis dan dietitian. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam mempromosikan, mencegah kuratif dan rehabilitatif terkait permasalahan gizi. Selanjutnya, manfaat dari Nutri Home Care ini yaitu yang pertama, mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan gizi, dan yang kedua yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah akses terhadap pelayanan gizi. Selanjutnya ada analisis SWOT dan STP. Selanjutnya, di sini kita menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama dimulai dari kekuatannya atau strength, di mana kita memiliki kekuatan yaitu aplikasi berdasar kesehatan di bidang gizi yang merupakan karya anak bangsa. Selanjutnya kita bermitra dengan nutrisionis dan dietitian yang berlisensi. Kita mempunyai aplikasi paket komplit yang terdiri dari jasa konseling, menu sehat, rekomendasi nutrisionis dan dietitian. Berdasarkan menu-menu tadi, berdasarkan pada AKG Masyarakat Indonesia, dan kita memiliki strategi promosi yang menarik. Selanjutnya, di sisi kelemahannya, kita di bidang jaringan, karena tidak semua jaringan akan stabil di waktu-waktu tertentu. Yang kedua, sulit diakses jika tidak memiliki smartphone. Yang ketiga, harga disesuaikan dengan jarak dan jasa nutrisionis dan dietitian. Yang keempat, hanya dapat diinstal pada smartphone Android. Di sini, pada saat ini hanya dapat diinstal di aplikasi Android, namun selanjutnya akan dikembangkan untuk pada smartphone iOS atau produk Apple. Selanjutnya ada kesempatan atau opportunity, di mana aplikasi jasa kesehatan ini berbasis teknologi terkini yang memudahkan siapapun untuk mengaksesnya. Memudahkan masyarakat juga untuk mendapatkan pengetahuan terkait kesehatan di bidang gizi, karena adanya konseling dengan nutrisionis dan dietitian. Solusi juga untuk masyarakat yang ingin makan sehat, namun tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah makanannya sendiri, dan kita memanfaatkan media sosial sebagai media promosi dan pemesanan. Selain ketiga tadi, kita juga memiliki ancaman di mana kita akan ada saingan-saingan yang memiliki nama yang lebih terkenal, dan para klien akan mempertanyakan kredibilitas nutrisionis dari dietitian tersebut. Baik, selanjutnya adalah analisis STP. Sasaran dari Nutri Home Care tersendiri yaitu masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang sadar akan gizi dan kesehatan pada khususnya. Lalu targeting Nutri Home Care ini dituntut untuk mengedepankan profesionalitas jasa yang diberikan, karena bagaimanapun juga kepuasan konsumen atau pengguna yang akan diprioritaskan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk positioningnya, Nutri Home Care ini memperoleh keunggulan bersaing dengan menawarkan berbagai fitur dan jasa mengenai kesehatan dan juga gizi yang berkualitas. Dampak dari strategi ini apabila berhasil akan mampu melekatkan
melekatkan citra yang baik tentang produk di benak konsumen atau pengguna, sehingga dapat memancing niat konsumen pengguna aplikasi untuk memilih dan setia menggunakan aplikasi home care sendiri, Nutri Home Care. Tren pemasaran Nutri Home Care ini diarahkan pada citra produk yang bermanfaat dan juga mudah digunakan. Selanjutnya, yaitu mengenai proses produksi. Dalam pembuatan produk aplikasi Nutri Home Care ini diperlukan pembuatan aplikasi dengan bantuan ilmu teknologi, serta persiapan konten yang menarik, yaitu mengenai promosi gizi, konsultasi gizi, pemantauan diet biasa, dan diet pasien rawat jalan, serta NuFood atau Nutrition Food layanan berbentuk order makanan sehat. Selanjutnya yaitu bentuk aplikasi. Dan teman-teman presentan, waktu tersisa 3 menit lagi. Oke, selanjutnya merupakan bentuk aplikasi. Di sini apabila Bapak Ibu serta teman-teman ingin mengakses serta mendownload aplikasi yang telah tim kami buat, bisa melalui link yang disebarkan oleh perwakilan kelompok kami di bagian chat Google Meet. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini merupakan screenshot fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Nutri Home Care yang terdiri dari beranda, konsultasi, NuFood, pemantauan diet, pasien rawat jalan. Ini selanjutnya, dan ini akan kita tampilkan secara lengkap dalam video yang telah kami buat. Berikut cuplikannya. Langkah dalam menggunakan aplikasi Nutri Home Care. Yang pertama, aplikasi Nutri Home for your information, aplikasi Nutri Home bisa digunakan HP, Android saja. Ya, ketika sudah sampai di rumah. Saja. Apa kelompok 1 sudah selesai presentasi? Mohon izin untuk operatornya dia keluar. Mungkin kendala sinyal. Bagaimana itu moderator?
Mohon maaf, waktu presentasi untuk kelompok 1 sudah habis. Lanjut aja langsung. Ya. Ibu, mohon maaf tadi sinyalnya terputus. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Berarti sesi pertanyaan ya, Ya, bagi mungkin juri. apabila dari kelompok 1 sudah selesai presentasi, saya ucapkan terima kasih atas presentasinya. Mungkin apakah dari juri ada yang ingin menanggapi? Dipersilakan kepada juri apabila ada yang ingin ditanggapi. Ya, terima kasih. Selamat untuk kelompok 1 sudah berhasil mengembangkan produknya. Produknya cukup menarik dan kekinian sesuai dengan kondisi sekarang ini. Nah, ini apakah sudah uji cobakan ke masyarakat? Izin menjawab Bapak, untuk uji coba ke masyarakat belum, jadi kita untuk anggota aja udah diuji coba, dan untuk ketika dia memesan menu pesan, itu otomatis akan masuk ke email si pembuat Pak, seperti itu Pak. Terus lalu tadi disampaikan bahwa ada menggunakan nutritionist dan dietitian yang berlisensi. Bukti lisensinya seperti apa ya? Rencananya itu untuk nutritionist dan dietitian itu kita akan membuat mitra seperti itu Pak. Untuk mungkin untuk lisensinya kita akan membuat suatu kolom atau suatu tempat pengumpulan file untuk si nutritionistnya ketika dia sebelum gabung, seperti itu Pak. Jadi kita tahu pemberkasan nutritionistnya itu seperti apa, seperti itu Pak. Bukan, maksud saya itu yang disebut nutritionist dan dietitian berlisensi itu yang seperti apa? STR Pak, surat tanda regis untuk profesi nutritionist. Dia hanya STR ya, tidak harus dia sudah mengambil RD semacam itu enggak ya? Jadi minimal STR. Betul Bapak. Terus lalu tadi di awal kan seperti ada pengambilan itu ya, ada charge-nya ya, ada biayanya ya. Nah, kira-kira kalau dari dihitung untung rugi, untuk nutritionistnya dibayar berapa ya? Teknis pembayarannya gimana? Karena kan ini kan tujuannya adalah untung kan, untuk karena berwirausaha otomatis kalian harus mendapatkan untung. Nah, proses mendapatkan keuntungannya itu bagaimana? Karena kalian harus memberikan honor kepada nutritionistnya dan juga untuk mengembangkan produknya juga mengeluarkan honor. Nah, untuk rencananya bagaimana itu? Berapa honor yang diberikan ke itunya, nutritionistnya? Terus biaya aplikasinya juga kan ada biayanya seperti itu. Nah, itu apakah ada timetable-nya itu atau rancangan keuangannya ke depan bagaimana? Jadi untuk harga di sini ini hanya estimasi Bapak. Jadi kita belum melakukan perhitungan. Untuk rincian harga biaya kita udah masukin harga aplikasi yaitu sebesar 11 juta rupiah. Karena kita menggunakan jasa IT, kita tidak membuat secara sendiri. Dan untuk aplikasi ini, contoh ini kita membuat aplikasi secara gratis Bapak. Jadi banyak tadi jika videonya tadi di dalam video banyak fitur yang belum lengkap Bapak karena kita menggunakan jasa pembuatan gratis seperti itu. Kira-kira berapa persen buat pihak ketiganya dan berapa persen buat kalian pengembangan sistemnya ini? Karena kan terkait kewirausahaan, bagaimana ke depannya kalian mengatur keuangannya? Apakah sistem dari ini nanti sehat atau enggak gitu? Kalau misalnya ke depannya rugi ya nggak perlu dilanjutkan gitu.
Atau seperti rancangan kira-kira target per bulannya nanti harus berapa orang, lalu kemungkinan balik modalnya itu harus berapa lama, apakah ada, udah dirancang seperti itu? Baik, Bapak izin menjawab. Rencananya kita itu untuk kita sendirinya itu keuntungannya 50%, untuk pihak ketiganya 30% dan juga sistemnya 20%. Akan tetapi semua itu harus dicoba terlebih dahulu, dan rencana target kita itu untuk uji coba belum terlalu banyak, Pak, tapi nanti setiap bulannya harus meningkat sih, Pak. Misalkan target pertama hanya beberapa, misalnya hanya 50 dari masyarakat gitu yang menggunakan, mungkin ke berikutnya bertambah 50%-nya gitu, Pak. Oke. Mungkin masukan dari saya, sebenarnya menarik untuk aplikasinya. Nah, sebenarnya untuk sumber pendapatan sendiri itu tidak hanya berasal dari pelanggan atau orang yang membayar seperti itu. Jadi ini kan sistemnya Android ya. Nanti silahkan teman-teman ada istilah AdMob, AdSense Mobile gitu. Jadi kalian mendapatkan keuntungan dari pemasangan iklan di aplikasi kalian. Nah, seperti kalian misalnya bermain game di Android pasti sering muncul iklan. Itu ada keuntungan dari situ. Nah, mungkin untuk strategi marketingnya, ketika mengembangkan usaha awal itu tidak selalu untung di awal gitu. Jadi targetnya adalah kalian cari pasarnya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian cara cari pasarnya bagaimana? Ya misalnya kalian menggratiskan beberapa sistem, misalnya sering update artikel, atau beberapa layanan konsultasi secara gratis, atau beberapa informasi membuat resep secara gratis. Nanti ada fitur yang misalnya benar-benar kayak premium, di mana itu jika pelanggan ingin mendapatkan baru itu berbayar. Nah, yang gratis itu kita dapat balik modalnya dari mana? Tadi dari yang saya sampaikan, kalian bisa memasang iklan di Android kalian. Ya, meskipun di awal ya mungkin nanti akan banyak iklan muncul dan penampilannya jadi kurang menarik, tapi karena ini masih pengembangan ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terkenal seperti Halodoc dan yang lainnya, dia kan tidak ada iklan. Itu mungkin ada pihak ketiga sebagai donaturnya, seperti itu. Silahkan nanti ke depannya dirancang bagaimana target minimal sebulan 2 bulan itu harus berapa peserta, lalu ditargetkan dapatkan untung itu tahun berapa. Nah, seperti itu jiwa-jiwa kewirausahaan. Jadi tidak hanya mengembangkan sistem, tapi karena harus merencanakan ke depannya bagaimana ini sistem bisa berjalan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ibu atas masukannya. Halo. Ya Ibu. Saya boleh bisa nanya ya sekarang ya, Pak Ibnu sudah cukup ya. Saya mau lanjutin, tapi pertanyaannya lebih ke kontennya. Halo? Ya Ibu, silahkan. Oke, tadi di sini kan cuma dilihat, yang saya lihat itu kan hanya konsultasi rawat jalan, konsultasi rawat inap. Terus apalagi tadi isinya? Isinya ada konsultasi, ada menu, diet, kemudian pasien rawat jalan, dan juga ini Bu, pemantauan diet kayak ukur berat badan dan juga pemantauan asupan makanan, Bu. Nah, oke, udah difikirkan belum nanti bagaimana misalnya seperti konsultasi rawat jalan tuh seperti apa sih? Saya mau tahu yang kalian maksud di sini konsultasi rawat jalan tuh seperti apa? Izin menjawab Ibu. Jadi untuk konsultasi jalan itu kita melihat banyak pasien yang sesudah keluar dari rumah sakit dia balik lagi ke habit dia sebelum sakit seperti itu Bu. Jadi asupannya juga kurang terpantau. Nah, untuk aplikasi ini kita nambah yaitu pemantauan
untuk khusus pasien rawat jalan Ibu. Jadi secara tidak langsung pasien rawat jalan itu dapat terpantau untuk asupannya sehingga dia dapat merubah kebiasaannya agar tidak kembali seperti sebelumnya Ibu. Oh, oke. Terus seperti balita, lansia, dewasa. Nah, ini yang membedakannya apanya ya nanti? Secara kontennya. Yang membedakan antara konsultasi biasa sama konsultasi rawat jalan. Kalau konsultasi biasa dia tidak menunjukkan riwayat penyakit dia, dan kalau yang rawat jalan kan dia dapat rekomendasi dari dietitiannya juga untuk untuk mendownload Nutri Home Care gitu sebagai salah satu pemantauan asupan dia di rumah seperti itu Bu. Jadi kalau yang untuk pemantauan rawat jalan, jadi kita bisa melanjutkan rekomendasi dari ahli gizi yang di rumah sakit sebelumnya. Bisa juga kita membuat rancangan diet yang baru Ibu sesuai hasil diskusi dengan ahli gizi sebelumnya. Kalau yang biasa itu kita hanya berkonsultasi biasa berkonsultasi biasa dari masyarakat biasa dengan ahli gizinya seperti itu Ibu. Konsep konsultasi dengan ahli gizi seperti apa ya? By phone kah atau lewat aplikasi kah, tanya jawab seperti misalnya Halodoc atau seperti apa? Contoh ya. Untuk konsultasinya itu kita ada sistem online sama sistem offline. Nah, kalau sistem online kita seperti diskusi seperti itu Ibu, tanya jawab seperti itu. Kemudian kalau yang offline kita harga normal tapi dikasih jarak per 1 kilometernya itu sebesar 3.000 dengan maksimal jarak 8 km Ibu. Maksudnya saya agak kurang paham untuk yang ini. Jadi kan kalau yang offline itu jadi nanti ketemuan gitu ya? Betul Ibu. Didatangin ke rumahnya? Iya betul Ibu. Karena buat janji. Kalau yang online berarti via? Yang online dia bisa langsung memilih waktunya kapan sesuai waktu jam kerja. Jadi kami men-setting waktu kerjanya itu dari pukul 7 sampai pukul 5 sore hari Ibu. Hari. Berarti harus ada ini appointment sebelumnya ya? Betul. Oh, oke. Mungkin penjelasan kontennya yang agak tadi saya kurang, maksudnya masih belum terlalu detail ya, terkait dengan tadi konsultasi dewasa, balita, lansia. Nah, yang khusus atau yang fokus kalian ingin bahas dalam konsultasi dewasa, balita, lansia ini apa? Karena kan secara tingkatan umur beda, secara kebutuhan gizinya juga beda, dan permasalahannya juga pasti beda. Nah, perbedaannya itu apa? Gitu loh. Jadi nanti biar mungkin lebih jelas aja digambarkan dari perbedaan sih tadi, termasuk juga dengan yang tadi lewat jalan seperti itu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Apabila dari kelompok 1 sudah selesai presentasinya, saya ucapkan juga terima kasih atas kelompok 1 dan terima kasih juga Dewan Juri. Mungkin kita lanjut aja presentasinya ke kelompok 2 dari kelas A. Apa kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Sudah, Indah. Terima kasih, moderator. Oke, baik. Kepada kelompok 2 kelas A, saya persilakan untuk presentasi. Ya, ditunggu share screen-nya dulu ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Jadi di sini saya juga ucapkan terima kasih kepada pembimbing, maksud saya kepada Ibu Tias, lalu kepada penguji Ibu Iin dan Bapak Ibnu. Jadi di sini kami dari kelompok 2 kami mencanangkan produk dengan nama Skinkis, di mana Skinkis merupakan cookies dengan substitusi atau tambahan tepung kulit udang yang sudah dikeringkan. Next. Jadi dari kelompok 2 ini ada saya sendiri, kemudian ada Siti Tumanina, Dinda Anissa, Anissa Pratiwi, Siska Romawati, dan Esya Febrianti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nina. Next.
Ya, baik. Untuk latar belakangnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Hampir 75% wilayah Indonesia merupakan pesisir dan lautan dengan potensi perikanan yang sangat tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu komoditi perikanan adalah udang. Udang memiliki nilai ekonomis dan menjadi komoditas unggulan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa udang itu tinggi kolesterol, tetapi kulit udang sendiri mengandung senyawa kitin yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Namun hanya sedikit masyarakat yang konsumsi udang beserta dengan kulitnya. Saat ini pengolahan udang hanya terbatas, dijadikan perasa untuk kerupuk dan terasi, sehingga perlu upaya lebih untuk memanfaatkannya. Pengolahan kulit udang menjadi makanan selingan berbentuk cookies menjadi salah satu cara, karena cookies merupakan salah satu makanan ringan yang cukup digemari oleh masyarakat. Sehingga inovasi yang kita lakukan ini, pengolahan kulit udang yang ditambahkan dalam adonan cookies dapat menumbuhkan minat konsumsi makanan bermanfaat dan bergizi. Produknya ini diberi nama Skin Kiss atau cookies dengan penambahan kulit udang. Baik, selanjutnya tujuan dari produk Skin Kiss ini yang pertama adalah pemanfaatan limbah kulit udang yang dimana kita ketahui jumlah limbah kulit udang itu mencapai 120.000 ton tiap tahunnya. Yang kedua itu meningkatkan nilai gizi, kualitas, organoleptik, dan harga produksi cookies. Selanjutnya adalah manfaat dari produk Skin Kiss yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan gizi dalam tubuh. Selanjutnya menjadi produk unggulan yang dapat bersaing dengan produk sejenis yang sudah banyak di pasaran. Selanjutnya ada menjadi salah satu makanan ringan yang sehat dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya analisis SWOT. Nah, kekuatan dari produk ini adalah produk ini menggunakan bahan limbah kulit udang dengan jumlah yang melimpah yang kaya akan kandungan kitin. Nah, kemudian produk ini efektif karena dapat dibawa dan dimakan di mana serta kapan saja. Kemudian harga yang ditawarkan terjangkau dan tidak memiliki bau dan rasa yang tidak sedap, sehingga cocok dijadikan sebagai cemilan sehat. Kemudian kelemahan dari produk ini itu tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet dan belum ada analisis keamanan. Sebelumnya produk kami ini menggunakan kulit udang yang dimana mengandung kitin, dimana kitin ini suatu senyawa yang dapat dijadikan sebagai bahan pengawet alami. Namun mengapa kita menyatakan bahwa kelemahan kita ini tahan lama, kita belum ada penelitian lain dari penelitian selanjutnya dari kandungan kitin ini di produk kami. Selanjutnya, kemudian peluang dari produk ini melimpahnya limbah kulit udang di Indonesia yang masih minim akan inovasi dan pemanfaatannya. Kemudian tingginya permintaan dan minat masyarakat akan makanan ringan yang sehat, dan limbah kulit udang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Dan ancaman dari produk ini mudahnya peniruan pembuatan produk oleh pihak lain karena pembuatannya yang mudah, serta memicu timbulnya persaingan lain dengan bahan dasar kulit udang. Selanjutnya itu ada produksi produk kami yaitu Skin Kiss. Nah, pertama itu siapkan oven dengan suhu 175 derajat Celcius, lalu campurkan bahan-bahan seperti tepung terigu, kulit udang yang sudah dikeringkan, lalu dijadikan tepung, lalu baking powder, gula pasir, susu cair, dan putih telur, lalu aduk rata. Nah, selanjutnya tambahkan margarin cair sedikit demi sedikit sambil tetap mengaduk hingga rata. Nah, selanjutnya itu setelah tercampur rata, tambahkan choco chip. Nah, fungsi choco chip di sini itu adalah hanya untuk pemanis, jadi tidak hanya cookies biasa seperti itu. Nah, aduk rata, lalu 10 menit, sisihkan 10 menit dalam lemari pendingin. Selanjutnya itu, keluarkan adonan dari lemari pendingin, lalu ambil adonan sebanyak 1 sendok teh, bentuk bulat, lalu padatkan. Pipihkan adonan, lalu di oven, di loyang yang sudah dioleskan margarin, lalu panggang adonan selama 15 menit, cookies siap dihidangkan. Ya, berikutnya merupakan video dari produksi. Jadi video ini merupakan salah satu produksi dari cookies pada umumnya. Jadi
produksi kami tidak jauh beda pembuatannya dengan cookies pada umumnya. Jadi pertama-tama bahan-bahan dicampurkan seperti tepung, garam, gula pasir, dan lain sebagainya. Kemudian di sini dimasukkan gula, margarin, butter, kemudian dihaluskan atau dicampur rata, dimasukkan telur, vanilla ekstrak, kemudian dicampurkan kembali. Setelah adonan dicampur rata, kemudian adonan ditambahkan dengan choco chip. Setelah dicampur rata, Mohon maaf. Waktu baik, tersisa terima kasih. 3 Setelah menit campur lagi. rata, adonan akan dicetak atau diambil 1 sendok penuh. Setelah itu akan dipanggang. Nah, jadi yang membedakan produk kami dengan produk cookies biasa adalah penambahan tepung kulit udang yang sudah dikeringkan tadi. Jadi tepung kulit udang ini dijadikan substitusi di dalam adonan cookies. Next. Kemudian selanjutnya adalah packaging. Untuk pengemasan di sini ada logo dari Skinkist dan juga pengemasannya. Packagingnya di sini kami menggunakan kemasan Ziploc yang didesainnya ini sedemikian rupa untuk menarik perhatian dari customer untuk membeli produk Skinkist dari kami. Kemudian selanjutnya untuk pemasaran produk di sini kami menggunakan media promosi yang digunakan untuk mengenalkan produk ini kepada masyarakat. Yang pertama itu adalah media promosi dari diskon, di mana pada saat kita pertama kali melakukan penjualan, kita akan memberikan diskon sebesar 50% dari harga normalnya, di mana harganya menjadi Rp2.500 per piecesnya. Kemudian metode pemasaran yang kedua adalah dengan word of mouth, di mana kami mempromosikan produk ini dari kerabat atau teman terdekat melalui mulut ke mulut untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari kualitas produk kami. Kemudian metode promosi selanjutnya ialah packaging, di mana untuk packagingnya di sini kami mendesain sedemikian rupa kemasannya agar menarik perhatian dari pelanggan. Kemudian selanjutnya ialah endorsement, di mana pada endorsement di sini ialah kita mengiklankan produk kita Skinkist dengan melibatkan tokoh-tokoh terkenal yang berpengaruh di masyarakat dan juga media sosial. Kemudian yang terakhir adalah bekerja sama dengan event tertentu dan juga media publikasi, di mana untuk bekerja dengan event tertentu di sini kami bisa seperti bekerja dengan event baik di luar kampus ataupun di dalam kampus dengan menawarkan profit semenarik mungkin. Kemudian untuk media publikasinya itu adalah kita menggunakan media cetak, poster, dan juga melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Dipersilakan kepada Dewan Juri untuk menanggapi. Mungkin bisa langsung saja apabila Dewan Juri ingin ada yang ditanggapi. Ya, ada varian rasa apa saja ya, atau hanya satu varian rasa saja? Halo. Iya Bu, jadi untuk saat ini, untuk pengalaman pertama kalinya kami hanya ini, tapi untuk kedepannya itu kami memikirkan untuk menambah rasa-rasa lain Bu. Tapi untuk saat ini itu hanya penambahan cookies. Maksud saya choco chip. Oh, berarti manis ya? Iya tadi penambahan choco chip ini untuk sebagai pemanis Bu.
Oh, oke. Sudah diuji organoleptik? Ya. Untuk uji organoleptik sendiri, itu belum dilakukan, Ibu. Nah, iya, itu kan penting ya, karena ya namanya kita otomatis yang pertama dilakukan juga harus melihat secara organoleptiknya seperti apa. Ya, Ibu. Nanti juga daya terimanya bagaimana, itu kayaknya penting sekali untuk satu produk makanan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau merencanakan sesuatu juga diperhatikan untuk yang kesananya. Saya rasa itu aja sih. Ya, baik Ibu. Terima kasih sarannya, Ibu. Ya. Silakan apabila ada dewan juri yang ingin menanggapi lagi. Ya, tadi saya nyalanya keputus. Ini yang saya konfirmasi. Pertama, cara ngumpulin ulit udangnya gimana ya? Mohon maaf Pak, kurang terdengar. Jelas ya? Cara mengumpulkan kulit udangnya bagaimana? Untuk kulit udang sendiri, jadi kita itu ke penjual, jadi kan kadang kan kita membeli udang itu minta dikupasin gitu kan Pak, kulit udangnya, dan itu hanya terbuang sia-sia. Mungkin kita ke yang penjual udangnya gitu sih Pak, kayak gitu. Terus jenis udang apa yang dikumpulkan? Mohon maaf Pak. Jenis udang apa? Jenis udangnya Pak. Ya, kan ada banyak tuh udang. Ya. Sebentar Pak. Mohon maaf. Jadi jenis udangnya itu udang putih Pak. Nama latinnya itu Penaus merjuiensis. Iya, jenis udangnya itu udang putih yang banyak dibudidayakan gitu Pak. Terus persentase udang yang ditambahkan berapa persen ke tulisnya? Untuk tambahannya sebentar ya Pak. Untuk itu kami belum mencoba untuk membuatnya Pak, tapi dari rencana kami itu perbandingannya itu dengan tepung terigu itu sebentar Pak. Sebentar Pak. Iya, jadi memang tadi dari saluran organoleptiknya itu memang belum dilakukan Pak. Jadi tapi kami sudah berencana untuk pemikirannya itu antara 50-50 atau 60-40 Pak. Jadi tergantung nanti hasil akhir cookiesnya seperti apa, tekstur dan lain-lainnya dari hasil organoleptik kita sendiri. Kenapa 50? Untuk kenapa 50 sendiri itu sebenarnya kami juga baru merencanakan sih Pak. Jadi memang untuk itunya kekurangannya di organoleptik itu sendiri kami belum melakukan bagaimana nanti hasil akhirnya. Jadi, nilai yang dijual apa sih? Nilai yang dijual apa di sini? Nilai yang dijual itu Pak dari si kitinnya sendiri ini dapat menurunkan kolesterol. Apa tadi kitin ya? Iya, kitin Pak. Nah, kitin itu kandungannya berapa dari satu udang itu?
Sebentar, Pak. Jadi Pak, untuk kandungan kitinnya itu di dalam kulit udang itu, setelah beberapa jurnal yang kami baca itu sekitar 40% Pak, 38% sampai 40% kulit udang itu mengandung senyawa kitin. Oke. Terus untuk tadi disampaikan kan kitin bisa menurunkan kolesterol. Nah itu berapa persen kitin untuk menurunkan kolesterol? Sebentar Pak. Karena akan mempengaruhi dasar penentuan tadi kalian. Kenapa sih 50 gram? Karena misalnya dengan penambahan 50 gram kulit udang, itu bisa menyumbangkan kitin berapa persen. Nah, dengan jumlah ini dari beberapa penelitian menunjukkan bisa menurunkan kandungan kolesterol. Itu nilai yang dijual. Karena kan kalian mengangkat itunya, jadi harus ada itunya kuat. Jadi bukan asal trial error gitu, jadi harus ada dasarnya untuk nilai marketing kalian gitu. Mungkin Jadi, itu Pak, saja, ya. Iya. Gimana? Mungkin saya ingin menambahkan, jadi untuk kitinnya itu menurunkan kolesterol itu kami memang belum menemukan jurnal yang membahas itu Pak. Tapi untuk yang kulit udang mengandung senyawa kitin itu kita baru hanya menemukan itu Pak. Mungkin kita akan menggali lagi untuk berapa persen kitin itu mempengaruhi kolesterol gitu Pak. Cukup dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak. Bu Iin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Iin atas sarannya. Terima kasih banyak. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya dan terima kasih juga kepada Dewan Juri yang sudah menanggapi. Kita lanjut saja ke presentasi yang ketiga, yaitu dari kelompok 3 kelas A. Apakah kelompok 3 sudah siap? Sudah. Oke, baik. Kalau kelompok 3 sudah siap, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mulai presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat, mohon maaf bentar ya. Oke. Yang terhormat, Ibu Tia selaku dosen mata kuliah kewirausahaan, Bapak Ibnu dan Ibu Iin selaku juri yang saya hormati, dan teman-teman kelas A yang saya rindukan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai BOS Nugrik untuk ASI Bostar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu ada Mega Saputri Ramadhani, Wulandari, saya Rizilka, Dita Hesti Rahayu, Francisca, dan Fabiola Sania Alicia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasi pada hari ini. Yaitu, kita membahas Venubos, yaitu Fenugreek Sekbar sebagai ASI Bostar. Nah, untuk latar belakang yang pertama, Fenugreek ini merupakan tanaman herbal dari suku Papilionaceae yang tumbuh subur di Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan Fenugreek atau klabet sangat dikenal serta mudah ditemukan di wilayah Indonesia. Di Sumatera, Fenugreek ini digunakan sebagai bumbu masak, yaitu salah satunya masakan kari. Menurut WHO, tahun 2012, tiap tahun terdapat 1–1,5 juta bayi di dunia yang meninggal karena tidak diberikan ASI. Pada tahun 2011, jumlah kematian neonatal ada 180 kasus. ASI eksklusif memiliki kontribusi yang besar terhadap tumbuh kembang dan daya tahan tubuh anak. Anak yang diberi ASI eksklusif akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak mudah sakit. Selanjutnya, dari kajian global dalam Breastfeeding Series tahun 2016 telah membuktikan bahwa menyusui eksklusif menurunkan angka kematian sebanyak 88% pada bayi berusia kurang dari 3 bulan dan kematian anak karena kekurangan gizi sebanyak 2,7% karena tidak menerima ASI eksklusif.
Selain kematian bayi, akibat dari tidak diberikannya ASI eksklusif dapat menimbulkan diare sebanyak 67%, ISPA sebanyak 39%, serta resiko obesitas sebanyak 42%. Tanaman biji fenugreek ini memiliki kandungan laktoklebu, minyak astiri, betain, garam, fosfat, dan alkaloid. Pemanfaatan fenugreek sebagai pelancar ASI selama ini sudah banyak dilakukan dalam penelitian. Fenugreek yang sudah dihaluskan selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai produk pangan fungsional yang bernilai gizi tinggi. Salah satunya adalah pembuatan snack bar. Pengolahan fenugreek sebagai bahan tambahan pembuatan snack bar dapat meningkatkan kandungan gizi di dalamnya. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Next. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya itu untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Yang kedua, mengembangkan pemanfaatan fenugreek sebagai snack bar. Yang ketiga, membuat inovasi produk pangan dari olahan fenugreek sebagai snack. Yang terakhir yaitu memperkenalkan fenugreek yang belum banyak diketahui oleh masyarakat melalui snack bar. Selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama, manfaatnya itu memanfaatkan bahan fenugreek menjadi snack bar yang menyehatkan. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari terutama pada selingan. Yang ketiga yaitu sebagai makanan selingan pada ibu menyusui untuk memperlancar ASI. Selanjutnya ada analisis SWOT. Next. Yang pertama, stretch atau kekuatannya mempunyai kandungan gizi yang lebih dibandingkan produk sejenisnya. Lalu yang kedua, bahan baku produk mudah didapatkan dan mudah diolah. Yang ketiga, packaging produk sudah mendukung Go Green dengan menggunakan craft paper zipper. Lalu untuk weakness-nya atau kelemahannya, fenugreek berasal dari kelompok kacang-kacangan sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh konsumen yang memiliki alergi. Lalu yang kedua, menghambat penyerapan obat, vitamin, dan mineral pada konsumen yang alergi. Lalu untuk opportunities atau peluangnya, produk ini merupakan produk pangan selingan yang praktis untuk dikonsumsi setiap saat. Untuk threats-nya atau ancamannya, masyarakat masih ragu untuk mengkonsumsi produk olahan fenugreek karena bahan utama seperti fenugreek yang belum familiar. Selanjutnya adalah proses produksi. Baik, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk alatnya sendiri, itu ada oven, timbangan digital, aluminium foil, blender, roller, loyang, sendok, baskom, dan kemasan. Sedangkan alat pelindung dirinya ada sarung tangan plastik, celemek, shower cup, oven glove, dan masker. Nah, untuk bahannya sendiri, itu ada biji fenugreek, kemudian tepung terigu, susu bubuk, gula bubuk halus, garam, perisa vanila, dan air. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita pilih biji fenugreek yang baik. Lalu bersihkan biji fenugreeknya, kemudian tiriskan, lalu pindahkan ke wadah. Yang mana selanjutnya adalah keringkan biji fenugreek di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Dan kemudian haluskan dengan menggunakan blender sehingga dia akan menjadi tepung fenugreek. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah, kemudian campur dengan bahan-bahan pendukung lainnya. Lalu campur adonan menjadi satu sampai merata, kemudian adonan dicetak dengan ukuran 10 x 3 cm dan dengan ketebalan 1,3 cm. Dan lanjut adonan tersebut dipanggang dengan suhu di atas 160 derajat Celcius dan di bawah 140 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah adonan tersebut matang, maka snack bar didinginkan selama 30 menit, yang kemudian snack bar jadi dan kemudian dikemas dengan box kertas dan stand up pouch kertas clip zipper. Selanjutnya akan ada video dari Ibu dan teman-teman peserta mengenai waktu tersisa 3 baik mengenai proses produksi dari kelompok 3. Pertama-tama bahannya. Kemudian alat-alatnya, alat-alat yang dibutuhkan. Lalu proses pembuatannya yang telah dibacakan,
snack bar Greg jadi akan dikemas. Berikut kemasannya dan logonya. Terima kasih. Selanjutnya, next. Ya, baik. Selanjutnya ada pengemasan dan pemasaran. Jadi pengemasan dari produk Venubus ini dikemas dengan material berbahan dasar paper atau kertas. Yang pertama itu adalah berbentuk zipper pouch. Dia itu berukuran 250. Di dalamnya itu bentuk dari Venubusnya itu dia kecil-kecil. Nah, kalau untuk harganya itu bisa sekitar antara 30 sampai 45.000 dan untuk satunya lagi itu berukuran box, itu bisa dibeli secara pieces atau satuan. Itu berukuran beratnya itu sekitar 25 gram. Harganya itu sekitar 10.000. Jadi kemasan ini didesain semenarik mungkin untuk menarik peminat para calon konsumen. Selanjutnya, selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran dari produk Venubus ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama melalui media sosial atau media online, terus toko cenderamata, menjadi sponsor dalam berbagai event, menjadi mitra kerja atau reseller dengan merekrut agen-agen dari posyandu, kampus, maupun masyarakat umum di sekitar Jabodetabek. Terus promosi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online dan offline. Yang online itu bisa melalui jejaring sosial media, bisa lewat Twitter, Line, Instagram, atau Facebook. Dan secara offline itu bisa mempromosikan di berbagai kegiatan bazar, terus menjadi sponsor pada event tertentu dan melalui media cetak berupa leaflet maupun poster. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Mungkin adakah juri yang ingin menanggapi? Apabila ingin menanggapi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat untuk kelompok 3 yang sudah membuat konsep snack barnya. Ini kalian sudah pernah membuat produknya belum? Izin menjawab, Pak, belum. Terus tadi videonya itu video buat apa itu? Jadi itu seperti rancang. Jadi Pak, video itu dibuat untuk sebagai gambaran bagaimana dari pembuatan snack bar dari produk kami, Pak. Jadi itu hanya sebagai gambaran. Kalau video tadi buat apa itu? Snack bar dari apa? Itu ada dua pembuatan, Pak. Pembuatan yang pertama itu ada pembuatan tepung dari Venubik, itu gambarannya seperti itu. Terus yang kedua itu ada pembuatan atau gambaran video dari pembuatan snack barnya sendiri, Pak. Snack barnya terbuat dari apa? Yang di video tadi? Kalau pure dari video yang tadi diambil itu dia dari oatmeal, Pak. Jadi aslinya itu dia video pembuatan oatmeal gitu, tapi secara garis besar pembuatannya itu sama seperti dari pembuatan produk kami, Pak. Sudah ada yang pernah makan fenugreek belum? Saya sendiri belum pernah, Pak. Ya, saya pribadi juga belum, Pak. Biasanya dibuat untuk apa fenugreek? Diolah jadi apa biasanya? Pernah nggak ya? Herbal nggak, Pak? Iya, herbalnya berupa apa? Kapsul. Teh, Pak. Teh, kapsul biasanya gitu. Iya. Karena apa? Dia rasanya sangat pahit. Rasanya pahit. Saya udah pernah buat cookies dari fenugreek gitu. Makanya saya nanya, kalian pernah buat nggak gitu? Iya, belum. Kalau belum pernah buat, kalian nggak bisa itu. Makanya beberapa produk yang dijual fenugreek itu malah sebagian besar itu dari Afrika. Di Indonesia tuh jarang sekali digunakan.
Itu memang udah terbukti buat meningkatkan ASI, tetapi kebanyakan itu diolahnya jadi kapsul karena tadi buat mencegah rasa pahitnya. Nah, ini saya nggak kebayang nih nanti cookies brownies snack bar kalian rasanya kayak apa gitu. Nanti silakan kalian coba eksperimen dulu sebelum dijual. Baik, Nah, itu Bapak. saja sih dari saya. Baik, Pak. Mungkin Bu yang sudah berpengalaman nyoba. Terima ada kasih, masukan? Pak. Terima kasih, Pak. Itu salah satu ASI booster saya Makasih, dulu ya. Pak. Dia bikin teh dan itu rasanya nggak enak banget, rasa jambu pahit. Iya, Bu. Tadi saya mau tanya juga, ini udah diuji organoleptik belum? Karena rasanya nggak enak. Terus tadi kandungan kalian klaim kandungan zat Belum, Bu. gizinya lebih kan? Belum. Ada klaim tadi saya baca di presentasinya kayak gitu, kandungan zat gizinya lebih. Nah, kandungan zat gizi apa yang kalian tonjolkan di sini? Yang kalian anggap lebih, yang lebih dari produk lain? Halo? Tadi ada klaim kandungan gizinya lebih ya. Nah, itu kandungan gizi apa yang kalian tonjolkan di sini? Kalian klaim itu lebih daripada produk lainnya? Itu pertanyaan saya. Tadi di presentasinya saya baca ya. Silakan dijawab. Kalau berdasarkan yang saya baca, Bu, itu dia kayak akan vitamin B, folat, zat besi, mangan, kalium, Bu. Oke, nah itu dia lebih daripada produk lainnya berapa persen di atas produk-produk yang biasa? Itu perlu dilihat dari maksudnya kalau kalian mau klaim sesuatu, misalnya dia tinggi apa, nah itu seberapa banyaknya gitu loh, maksudnya dijelasin yang memang menonjol di situ zat gizinya apa gitu loh. Memang kalian ingin tonjolkan di sana yang kalian ingin jadikan kelebihan dari produk kalian. Itu tadi belum ada ya, cuman ada klaim kandungan zat gizinya lebih banyak dari yang lain. Ya, iya Bu. Terus yang kedua, ya, silakan. Ya, baik Bu. Oke, terus ada juga, jadi dia ada zat alergennya ya, bisa menyebabkan alergi pada orang-orang yang alergi. Apa saja? Ya, alergen udang. Iya Bu. Apa? Iya. Nah, berarti nanti di situ harus ada keterangan bahwa di dalam labelnya itu, di dalam kemasan itu harus ada keterangan bahwa itu tidak boleh atau ada zat alerginya yang bisa menyebabkan alergi atau zat alergennya di situ. Jadi beberapa produk-produk pangan yang dia mengandung misalnya udang, mengandung kacang, itu yang memang bisa menyebabkan reaksi alergi itu jangan lupa nanti juga harus dituliskan di dalam labelnya itu keterangan bahwa kandungan di dalamnya ini bisa saja menyebabkan alergi seperti itu. Itu penting sekali ya, terutama kalian sebagai ahli gizi untuk hal-hal seperti itu sangat penting sekali. Gitu. Itu sih paling ya udah saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu, makasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya dan terima kasih juga Dewan Juri yang sudah menanggapi. Mungkin kita lanjutkan saja kepada kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Apakah kelompok 4 sudah siap? Kepada kelompok 4. Sudah, moderator. Oke, baik. Saya persilakan saja untuk kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Tias dan juga para Dewan Juri. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai produk kami yang bernama Mochi Kare atau Mochi Es Krim Pare. Berikut adalah daftar kelompok 4. Next.
Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana secara garis besar, buah dan sayur itu kan mengandung air, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serta rendah lemak. Beberapa vitamin mineral yang penting dalam sayur dan buah itu ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, seng, kalium, fosfor, dan juga asam folat. Nah, menurut Pedoman Gizi Seimbang atau DPS pada tahun 2014, anak balita dan anak usia sekolah itu dianjurkan untuk konsumsi buah dan sayur sebanyak 300-400 gram yang terdiri dari 250 gram sayur atau setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Lalu, konsumsi buah itu sebanyak 150 gram atau setara dengan 3 buah pisang Ambon yang berukuran sedang atau setengah potong pepaya yang berukuran sedang atau 3 buah jeruk yang berukuran sedang. Next. Nah, inovasi yang kami lakukan adalah dengan membuat mochi dengan penambahan pare yang diolah menjadi es krim sebagai isian dari mochi yang diharapkan itu dapat meningkatkan nilai gizi karena kandungan nutrisi pare yang cukup banyak kayak vitamin A, vitamin K. Terus selain itu penambahan warnanya itu kita juga menggunakan pewarna alami yaitu dari buah naga sebagai warna dari kulit mochi yang diharapkan itu dapat meningkatkan daya tarik konsumen terutama anak usia dini untuk mengonsumsi buah. Nah, inovasi yang dilakukan ini mudah untuk dibuat dan juga dikembangkan sekaligus dapat menemukan minat masyarakat terlebih pada minat anak dalam mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga bermanfaat bagi kesehatan anak. Nah, produk inovasi kami dinamakan dengan mochi atau mochi es krim pare. Next. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama itu meningkatkan minat anak usia dini agar dapat mengkonsumsi pare, sehingga pembudidayaan pare semakin meningkat. Yang kedua itu meningkatkan hasil produk olahan yang mengandung buah dan sayur dengan cara pembuatan mochi kare. Yang ketiga itu meningkatkan minat dan ketertarikan anak usia dini untuk mengkonsumsi buah dan sayur yang agar dapat tercukupi secara optimal. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama itu agar dapat meningkatkan kebutuhan gizi bagi anak. Yang kedua itu masyarakat lokal dapat meningkatkan produk olahan pare untuk menjadi produk unggulan dan dapat bersaing dengan produk-produk lain di pasaran. Yang ketiga itu mochi kare ini memiliki nilai gizi yang cukup tinggi sehingga masyarakat dapat merasakan dampak kesehatan serta dapat meningkatkan ketertarikan konsumen khususnya anak usia dini yang akan konsumsi sayur dan buah. Luaran yang diharapkan itu terciptanya inovasi baru, belajar berwirausaha, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Lalu selanjutnya analisis usaha. Yang pertama analisis SWOT-nya. Yang pertama strengths atau kekuatan. Yang pertama itu harganya terjangkau, lalu tahan lama, lalu memiliki rasa yang unik dan menyehatkan, lalu bahan bakunya mudah didapat dan mudah untuk diolah. Lalu selanjutnya weaknesses atau kelemahannya. Di sini perlu pendekatan lebih kepada masyarakat karena bahan yang dipakai jarang diolah menjadi camilan. Lalu opportunity-nya atau peluangnya, itu produk ini merupakan camilan sehat yang dapat meningkatkan daya tarik anak usia dini terhadap sayur dan buah. Lalu selanjutnya threats-nya atau ancamannya, yaitu adanya produk mochi yang telah memiliki nama lebih terkenal di pasaran. Lalu selanjutnya analisis STP-nya atau segmentation, targeting, and positioning. Yang pertama segmentation itu adalah merupakan cara memilah-milah kelompok konsumen berdasarkan potensial penawaran produk yang berbeda. Pangsa pasar yang dituju adalah semua kalangan di lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas bawah, menengah, hingga atas yang sadar akan gizi dan kesehatan, terutama bagi anak usia dini. Kedua itu targeting. Target dari produksi mochi kare ini adalah masyarakat umum seperti mahasiswa, terutama anak usia dini dan masyarakat yang tinggal di kawasan Jabodetabek itu untuk jangka pendeknya, dan di luar Jabodetabek itu untuk jangka panjangnya. Lalu yang ketiga itu positioning-nya atau posisi. Posisi produk mochi kare ini sebagai camilan yang sehat, murah, dan memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat untuk tubuh, terutama bagi anak usia dini.
Oke, di sini ada proses balik dulu. Oke, tadi bentar ya, Gin. Dari produk mochi kare ini dibuat dengan proses yang sederhana, senantiasa diiringi dengan penjaminan hygiene serta kualitas yang tinggi. Dalam pembuatan mochi kare ini diperlukan beberapa bahan, yaitu seperti untuk kulit mochinya itu seperti tepung beras ketan, gula pasir, tepung beras, tepung maizena, air, garam, terus buah naga sebagai pewarna alaminya, terus ada pare, air putih, gula pasir, susu cair, dan santan, serta daun pandan sebagai bahan es krimnya. Untuk isiannya itu dibutuhkan, untuk peralatan itu ada blender, wadah, panci, mangkuk, sendok, pisau, talenan, spatula. Oh ya, mungkin ini beberapa langkah kami ambil cuplikannya dari YouTube. Untuk menghilangkan rasa pahitnya itu, dari pare ini kita hilangkan dulu bagian dalamnya. Terus pakai gula untuk menghilangkan rasa pahitnya. Terus cara pembuatan dari es krimnya ini, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Lalu setelah itu di sini kita campurkan dari susu cair, gula, sama tepung maizena. Terus di sini nanti kita menggantinya dengan buah pare yang sudah kita hilangkan rasa pahitnya. Terus di sini kita masak hingga mendidih dan mengental, lalu nanti di mixer menggunakan mixer dengan campuran bahan tadi dengan parenya, lalu dimasukkan ke freezer. Itu cara pembuatan hasilnya. Ini untuk cara pembuatan ini kita menggunakan freezer. Yang dimana awalnya buah naga itu nanti kita potong-potong, lalu kita haluskan menggunakan blender, dan kita ambil sarinya untuk mengambil warnanya. Nah, terus di sini ada pembuatan dari kulit mochinya. Yang pertama pasti untuk menyediakan alat dan bahan. Lalu di sini campurkan tepung beras ketan sama gula susu, terus dicampurin air sedikit demi sedikit. Lalu di sini siapkan buat dikasih pewarna, yang pewarnanya udah kita buat tadi dari buah naga. Lalu kita kukus selama 30 menit hingga berubah. Terus di sini ada tepung maizena sama tepung beras ketan disangrai untuk nanti dibikin bedaknya yang dilumuri sama mochinya. Terus ini setelah bahan matang, kita aduk-aduk hingga sesuai tekstur yang sesuai dengan diinginkan. Di sini dilumuri sama tepung yang udah kita sangrai tadi. Nah, terus di sini kita masukin ke dalam cetakan dan masukin es krim dari pare yang udah kita buat tadi. Lalu tutup es krim tadi dengan kulit yang udah kita buat juga, terus kita wrapping, kita masukkan lagi ke freezer. Setelah itu lakukan hingga bahan semua telah habis, begitu. Sumber ini, beberapa potongan ini kita ambil dari YouTube. Mungkin setelah selesai dari ambil dari freezer, kita dinginkan lagi di dalam freezer. Untuk pengemasannya ini kita itu didesain sedemikian rupa yang nantinya itu akan dijelasin sama teman saya. Nanti kemasannya ini diharap bisa menarik perhatian dari konsumen untuk membeli produk ini. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Mudi ke sebelumnya tadi Gina yang di bagian. Ya, next lagi. Ya, kemudian ada atas lagi. Sebelumnya Gina. Nah, sebelumnya ada ya di sini ada strategi marketing dari Mochi Kare yang mana diharapkan ini dapat mencapai ke target konsumen kami, yaitu kami akan memasarkan produk Mochi Kare ini melalui dua media, yaitu secara online dan juga offline. Untuk secara online-nya kami akan mempromosikan atau menjual produk Mochi Kare ini melalui online shop seperti Instagram, kemudian Line, kemudian juga situs online shop dan juga forum jual beli. Kemudian untuk secara offline-nya itu dilakukan kerjasama dengan pedagang-pedagang kecil, lalu juga pedagang-pedagang tradisional dan juga ke pasar swalayan untuk menjajakan atau menjualkan produk Mochi Kare ini. Dan juga bisa dilaksanakan dengan melalui bazar-bazar yang memang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Next. Kemudian di sini ada prosesnya, ada 3 proses, yaitu proses awal, inti, dan juga proses akhir. Yang mana proses awal ini dilakukan survei pasar secara objektif
Setelah melakukan survei ini, kami menentukan target pasar yang selanjutnya adalah membuat perencanaan bahan baku dan juga peralatan. Setelah melakukan perencanaan tersebut, lanjut kepada proses persiapan dan juga bahan baku. Nah, dari proses awal tersebut didapatkan output berupa target pasar, penentuan bahan baku dan juga peralatan, serta penyediaan bahan baku dan juga peralatan yang digunakan. Lalu di proses inti ada proses pembuatan mochi kare serta promosi dari mochi kare. Dan dari outputnya ini dihasilkan produk mochi kare yang siap untuk dipasarkan dan diterima di masyarakat. Setelah itu proses yang terakhir adalah proses evaluasi dari produksi dan juga pemasaran serta mutu produk dari mochi kare. Dan dari outputnya ini didapatkan hasil yaitu analisis laba rugi serta produk mochi kare yang lebih baik lagi. Next. Proses pengemasan. Jadi produk mochi kare dikemas dengan kemasan cup plastik untuk mochi. Cup tersebut tersedia dengan cup satuan dan cup besar untuk cup mochi. Di atas cup akan diberi logo produk yang didesain dengan cantik untuk menambah daya tarik produk. Produk dijual dengan harga untuk yang kemasan cup kecil itu Rp9.000 per piece. Untuk kemasan pembungkus yang isinya 4 mochi itu Rp50.000. Dan ini ada logo produk mochi kare. Ya. Oke, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Dipersilakan apabila juri ada yang ingin menanggapi. Ya, terima kasih. Selamat untuk kelompok 4. Ini ada yang saya tanyakan, ini kan tadi penjualannya mau dengan online ya? Iya, Pak. Online dan offline. Ya, untuk yang online itu teknis transportasinya bagaimana ya? Kan dia ada es krimnya tuh. Nanti apakah tidak mempengaruhi rasa di dalamnya? Karena kan dia harus disajikan dalam beku. Iya, untuk online kami berencana untuk bekerja sama juga dengan seperti aplikasi Gojek atau Grab yang seperti itu, seperti ada pengantaran secara langsung gitu, Pak, ke tempat konsumen. Dan memang mungkin jadi hanya dekat ya? Iya, Pak. Jadi kami ini tidak menggunakan sistem yang menggunakan paket karena kan nanti akan berhari-hari. Maka dari itu kita menggunakan online-nya itu menggunakan Gojek dan juga Grab. Karena tadi kan disebutkan bahwa di online shop, biasanya kan online shop kan ya Tokopedia, Bukalapak, seperti itu. Sosial media maksudnya ya. Kayak Instagram kan sosial media, bukan online shop. Bukan yang di online shop yang dimaksud. Lalu berikutnya, kenapa warnanya harus pakai tadi buah naga? Kenapa nggak ditunjukkan identitas dari parenya, hijaunya ditonjolkan? Iya, Bapak izin menjawab. Untuk dari kami sendiri mungkin baru terpikir untuk menggunakan buah naga baru untuk satu warna saja. Mungkin kalau misalnya ke depannya kita mungkin bisa pakai menonjolkan dari warna hijau dari parenya itu sendiri, Pak. Oke. Terus belum pernah coba buat juga? Untuk dicoba kita belum pernah coba, Pak. Karena untuk memastikan bahwa es krimnya apakah benar-benar pahitnya hilang atau enggak gitu. Kalau tadi yang di video tadi itu untuk apa dia yang tadi menghilangkan pahitnya tadi? Dia dibuat apa? Waktu itu saya pernah coba juga sih, Pak, untuk menghilangkan pahit parenya itu memang direbus menggunakan air gula atau air garam. Dan itu memang rasa getirnya itu memang agak berkurang, Pak, seperti itu. Saya pernah nyobain untuk yang menghilangkan rasa pahitnya seperti itu, Pak. Terus waktu dijadiin es krim dia dihalusin lagi nggak? Atau dijemur, ditepungin? Dihalusin lagi, Pak. Seperti tadi yang ada di cuplikan buah naga, cuman ini kita ganti dengan parenya seperti itu, Pak. Oke. Bagus produknya, tapi tadi tetap diperhitungkan dalam transportasinya. Baik. Karena es krim pun kalau perjalanan setengah jam, 1 jam kan sudah cair, takutnya nanti dia rasanya berubah. Karena es krim kalau misalnya sudah cair, rasanya juga akan beda.
Baik, Itu Pak. saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ibnu. Kalau dari saya tadi udah ditanyakan sama Pak Ibnu, saya rasa cukup. Baik, terima kasih Bu Ibnu. Dan terima kasih juga Pak Ibnu atas masukan dan komentarnya untuk kelompok 4. Dan selamat juga kelompok 4 atas presentasinya, dan saya ucapkan selamat lagi kepada dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Dewan Juri yang sudah memberikan tanggapan. Mungkin kita lanjutkan saja ke kelompok terakhir ya, untuk kelompok 5. Apakah kelompok 5 sudah siap untuk memulai presentasi? Sudah siap. Oke, untuk kelompok 5, saya persilakan untuk mulai presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih moderator atas kesempatan. Kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan produk gizi kami yang bernama Cassava Skin Brownies atau brownies dengan substitusi tepung kulit singkong sebagai upaya pemanfaatan limbah. Nah, jadi untuk anggota kelompok ini Adi Novianti, Glory Putri Alona, Diah Yashinta, Wulan Eka Putri, Alfira Septi Inayah, dan Astagina. Jadi untuk latar belakang dari produk kami ini, pertama menurut penelitian bahwa ternyata kulit singkong ini mempunyai nilai gizi juga. Contohnya ini ada protein, dia sekitar 8,11 gram, dia lebih tinggi daripada singkong itu sendiri. Lalu karbohidratnya juga ternyata lebih tinggi pada kulit singkong daripada singkong itu sendiri. Mengandung serat kasar dan kalorinya ini 157 kilokalori per 100 gram bahan. Nah, selain itu, menurut BPS tahun 2010, Indonesia ini merupakan negara pengimpor gandum terbesar keempat di dunia. Nah, jadi untuk itu kami ingin menginovasikan untuk mengganti dari ketergantungan gandum atau tepung-tepungan menjadi mengubahnya menjadi bahan pangan lokal. Salah satunya ini adalah singkong itu sendiri. Selanjutnya ada tujuannya. Pertama, bisa meningkatkan pemanfaatan limbah pangan lokal, lalu meningkatkan minat pasar terhadap pangan lokal, diversifikasi pangan lokal tepung kulit singkong untuk menurunkan ketergantungan terhadap tepung terigu, lalu menyediakan makanan yang memiliki cita rasa dan menarik. Untuk manfaatnya ini, ada yang pertama, membuka peluang usaha baru, lalu memanfaatkan limbah bahan pangan, yaitu kulit singkong, sehingga nilai ekonominya menjadi lebih tinggi. Nah, untuk inovasi produk tadi, biasanya brownies pada umumnya kan buat dari tepung terigu atau tepung talas, tapi kali ini browniesnya terbuat dari tepung kulit singkong, yang mana kulit singkong ini masih menjadi limbah di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan tentang gambaran umum rencana usaha oleh teman saya. Next. Ya, selanjutnya gambaran umum usaha. Yang pertama ada kondisi umum lingkungan kegiatan usaha. Lingkungan kegiatan usaha berada di daerah yang dekat dengan perkotaan, namun juga masih terdapat area perkampungan yaitu di Limo Depok. Masih mudah untuk mendapatkan bahan baku kulit singkong karena keberadaannya yang masih melimpah. Juga akan mudah untuk memasarkan produk karena dekat pula dengan perkotaan, di mana masyarakat perkotaan memiliki karakter yang lebih konsumtif. Next.
Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatannya sendiri, yang pertama adalah harganya terjangkau, kemudian cita rasanya enak, terbuat dari bahan alami, dan produk merupakan makanan tanpa bahan pengawet. Sedangkan untuk weakness atau kelemahannya, tekstur yang cukup berbeda dari brownies biasa. Lalu untuk opportunity atau peluangnya, produk ini merupakan jenis makanan yang banyak diminati di pasaran. Terakhir, untuk threats atau ancamannya adalah banyaknya produk serupa atau brownies yang beredar di pasaran. Next. Selanjutnya, TP atau segmentation target positioning. Pasar dari Kasavas Indonesia ini adalah semua kalangan, baik kelas ekonomi bawah, menengah, maupun atas. Lalu untuk target produksi Kasavas Indonesia ini adalah masyarakat umum dan masyarakat yang tinggal di kawasan Jabodetabek untuk jangka pendek, dan dalam negeri maupun luar negeri dalam jangka panjang. Lalu untuk posisinya sendiri, produk Kasavas Indonesia ini sebagai makanan berbasis kue yang banyak diminati masyarakat karena rasanya yang enak. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Lalu ada strategi pemasaran. Jadi produk ini dapat dipasarkan melalui dua media, yaitu secara online dan offline. Secara online yaitu mempromosikan melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Line, Facebook, Twitter, dan juga situs online shop. Bisa juga dengan endorsement maupun dipasarkan dengan pengiklanan. Sedangkan secara offline-nya itu dapat dilakukan dengan pedagang kecil, pedagang pasar tradisional, juga pedagang swalayan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membuka stand atau dipasarkan melalui bazar yang sering dikunjungi masyarakat. Ini ada skema strategi marketing. Nah, ini ada dari produksi, lalu ada target pemasaran itu secara online dan offline. Online-nya seperti yang tadi disebutkan itu Instagram, Line, Facebook, Twitter, online shop. Secara offline itu ada dua, ada kerjasama dan bazar. Kerjasamanya itu bisa dengan pedagang kecil, pedagang tradisional, juga pasar swalayan. Next. Lalu selanjutnya bauran pemasaran. Yang pertama produk Kasavas brownies ini merupakan pengolahan makanan berbasis brownies yang disubstitusi dengan bahan baku tepung kulit singkong sebagai upaya pemanfaatan limbah kulit singkong dan diversifikasi bahan pangan lokal. Lalu harga produk ini dijual di pasaran dengan harga Rp25.000 per box. Lokasi produksinya itu dipilih di daerah Limo, Depok untuk memudahkan proses pendistribusian produk yang akan mencapai Jabodetabek pada tahap produksi awal. Promotionnya itu yaitu secara online dan offline. Yang ketiga ada metode pelaksanaan. Pertama yaitu bahan dan alatnya. Bahan yang dibutuhkan yaitu ada telur, garam, tepung kulit singkong, susu bubuk, baking powder, cream cheese, susu cair, mentega, coklat, buttercream, essence vanilla, dan keju parut. Alat yang dibutuhkan yaitu sendok, mixer, loyang, oven, piring, baskom, dan kompor. Cara pembuatannya yaitu pertama, panaskan oven terlebih dahulu, lalu masak cream cheese dan susu cair hingga larut, kemudian masukkan mentega, aduk hingga larut. Tambahkan coklat, lelehkan dengan essence vanilla, dan aduk hingga tercampur rata. Siapkan telur, gula pasir, dan garam dikocok hingga mengembang. Lalu masukkan tepung kulit singkong, baking powder sambil disaring, dan susu bubuk, aduk secara perlahan. Campurkan cream cheese dan aduk perlahan. Tuangkan adonan ke dalam loyang dengan ukuran 24 x 12 x 4 yang sudah dialasi alas roti, lalu panggang adonan dengan oven kurang lebih 20 menit
Setelah matang, angkat dan dinginkan, lalu olesi permukaannya brownies dengan buttercream. Lalu untuk pengemasan produk kelompok kami ini menggunakan kemasan box makanan dengan ukuran 30 dikali 15 kali cm dengan warna dasar box itu warna putih dan di atas box ini terdapat gambar logo, lalu ada nama produk kami yaitu Cassava Skin Brownies, lalu ada varian rasa, ada komposisi produk dan juga tanggal expired-nya. Next. Lalu untuk pemasaran seperti yang sudah dijelaskan, teknik pemasaran kami itu ada dua media, yaitu online maupun offline. Kalau untuk online-nya itu seperti yang sudah dijelaskan, ada Instagram, ada Line, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Kalau untuk offline-nya, kami akan bekerja sama dengan pedagang kecil, tradisional, dan swalayan untuk menjualkan produk tersebut kepada masyarakat. Nah, selain itu, kami akan membuka stand yang akan dipasarkan serta dipromosikan melalui bazar yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Oke, selanjutnya anggaran biaya dalam pembuatan produk Cassava Skin Brownies memiliki anggaran biaya yang terdapat beberapa jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, perlengkapan yang diperlukan sebesar 5.770.000. Yang kedua, biaya habis pakai sebesar 1.580.000. Yang ketiga, biaya perjalanan 1.375.000. Dan yang terakhir, ada biaya lain-lain yaitu 1.500.000 dengan total 10.225.000. Selanjutnya jadwal kegiatan. Dalam pembuatan produk Cassava Skin Brownies yang pertama itu bulan pertama pada minggu pertama sampai minggu keempat melakukan penyediaan alat dan penyediaan lokasi produksi. Bulan kedua sampai keempat pada minggu pertama dan minggu ketiga melakukan penyediaan bahan, produksi, dan pengemasan produk. Bulan kedua sampai keempat pada minggu pertama sampai minggu keempat melakukan pemasaran dan evaluasi kerja. Dan yang terakhir bulan keempat pada minggu ketiga dan minggu keempat melakukan pembuatan laporan produksi per 3 bulan. Selanjutnya. Mohon maaf, waktu untuk kelompok 5 sudah habis. Nah, selanjutnya berikut cuplikan video proses pembuatan Cassava Skin Brownies. Oke, mungkin dikarenakan waktunya sudah habis juga. Terima kasih kepada kelompok 5. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah melakukan presentasi. Selanjutnya mungkin dipersilakan kepada Dewan Juri apabila ada yang ingin ditanggapi. Untuk brownies-nya sendiri apakah ada isiannya ya? Kok tadi di akhir-akhir seperti ada selainya ya, fla atau selai tadi di akhir, atau full brownies? Izin menjawab, Pak. Jadi brownies-nya itu, jadi ada beberapa varian rasa, misalnya rasa pandan, tiramisu, dan jika rasa tiramisu bisa ditambahkan selai tiramisu seperti itu, Pak. Yang di tengah gitu atau bagaimana? Karena saya tadi di gambar tadi lihat di bawah sendiri tadi di slide akhir. Iya, Pak. Jadi bisa di tengahnya atau sebagai topping di atasnya seperti itu, Pak. Lalu penentuan dasar 20.000, berapa 25.000 tadi ya? Iya, itu Pak. Bagaimana ya? Karena kayak pernah buat kayaknya kalau dengan harga segitu kayak belum untung deh. Brownies itu. Biasanya tuh harga brownies itu sekitar 30 sampai 35 itu baru cukup untuk balik bahan baku.
Coba ada hitungannya nggak kenapa sih 25.000? Bapak mohon maaf izin menjawab kenapa kita pakai menargetkan harganya 25.000 itu karena produk kita ini berbahan dasarnya singkong. Untuk singkongnya itu kan juga murah ya Pak, masih murah harganya. Nah, apalagi menggunakan limbahnya ini biasanya sih kan sudah tidak terpakai. Jadi untuk biaya produksinya juga murah Pak. Kata siapa? Kalau kalian buat sendiri itu malah lebih mahal jatuhnya. Coba aja kalian buat tepung sendiri, terus nanti dihitung proses pembuatannya dibandingkan harga tepung terigu. Tapi jatuhnya lebih mahal kalau ketika kalian buat sendiri. Seperti itu. Harga yang 25.000 itu nanti coba dicek ulang proses perhitungannya, apalagi tepungnya itu membuat sendiri. Ketika kalian membuat tepung itu ada faktor rendemannya, dia ada beberapa bahan baku yang hilang selama proses pembuatan. Sedangkan ini dalam buat brownies pun tepungnya juga perlu banyak gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya kalau masih skala rumah tangga itu untuk membuat tepung sendiri itu harganya masih murahan kita beli tepung terigu dibandingkan buat sendiri. Gitu. Terus tadi 25.000 itu ukurannya berapa senti? Berapa kotak sih? Kan ini ada kotak ini yang digambar ini. Nah, kira-kira apakah seharga ini atau lebih kecil lagi? Dipersilakan mungkin kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ibnu tadi. Baik, izin menjawab Pak, kalau untuk harga 25.000 ini sesuai dengan box yang sudah dilampirkan di PowerPoint Pak, dengan ukuran 30 dikali 15 dikali 5 cm. Itu berapa kotak? Kalau misalnya dibuat Itu tadi untuk disajikan di gambar. Oh, itu 25.000 itu untuk satu box itu, Pak. Maksudnya kalau misalnya karena saya agak sulit membayangkan apabila dibuat senti. Kan tadi kan kalian di depan tuh ada covernya tuh brownies tuh. Nah, kira-kira dengan ukuran segitu ada berapa kotak brownies sih? Gitu. Jadi saya bisa Ada membayangkan, 6, Pak. oh ini browniesnya banyak dikit. Oh, 6. Iya. Segi panjang dong bentuknya. Kalau digambarkan tadi ada 9 potong tuh. Iya Pak, benar panjang Pak. Kan ukuran loyangnya juga kita gunain yang panjang, boxnya maksudnya. Loyangnya atau boxnya? Karena untuk buat brownies Boxnya yang ada loyang kecil-kecil. Jadi silakan kalian searching. Tadi Ya, bagaimana tadi suaranya tertutup adzan? Ya Pak, panjang. Jadi menyesuaikan dengan box yang kami gunakan Pak. Itu saja sih dari saya. Nanti silahkan diperhitungkan kembali harganya karena dengan pembuat sendiri dan harga bahan baku sepertinya 25.000 itu untungnya masih terlalu kecil. Seperti itu. Cukup dari saya. Oke, dari saya sih ini yang mau ditonjolkan adalah si pemanfaatan limbah berarti ya dari kulit singkong tadi ya. Betul, Bu. Oke, ini gizi yang ditonjolkan apa ya? Nilai gizi yang kalian bisa tonjolkan di sini apa? Karena kan brownies itu kan tinggi gula ya, otomatis tujuannya dari jumlah saja atau memang ada sasaran tertentu untuk produk ini, misalnya untuk diet kah atau memang untuk semua bisa memakannya seperti itu. Dari si tepung tadi itu nilai gizi yang menonjol apa, terus nanti untuk produk ini yang kalian bisa
tonjolkan apa seperti itu. Karena ini kaitannya sama gizi juga. Jawab Bu. Jadi kalau untuk produk kami ini yang lebih kami tonjolkan adalah dari segi proteinnya. Karena kalau dibandingkan kulit singkong dengan singkongnya sendiri, nilai kulit singkong ini lebih tinggi proteinnya seperti itu Bu. Oke, berarti hanya protein ya yang kalian ini ya. Betul Bu. Oke, terima kasih. Yang sudah menanggapi kelompok 5 dan terima kasih juga kepada kelompok 5 yang sudah melakukan presentasi. Mungkin sesi presentasi dari acara ini sudah selesai dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah melakukan presentasi. Selanjutnya kita akan menunggu 5 menit ya untuk
Ini sudah selesai ya? Iya Ibu, tinggal menunggu akumulasi skornya Bu, lagi dihitung dengan PJ-nya. Oke. Oke, teman-teman, waktu sudah habis dan di tangan saya sudah ada rekapan dari skornya. Sebelumnya terima kasih kepada PJ yang sudah mengakumulasi skornya. Oke, langsung aja. Untuk pemenang juara 3, oke, untuk juara 3 jatuh kepada selamat kepada kelompok 2 dengan total skor 70 dengan judul Skin Kiss Cookies dengan tambahan kulit udang. Sekali lagi selamat kepada kelompok 2 yang menjuarai juara 3. Lalu selanjutnya untuk juara 2 jatuh kepada selamat kepada kelompok 4 dengan total skor 71 dengan judul Mochi Kare, Mochi Ice Cream Pare dengan penambahan warna dari buah naga sebagai inovasi dalam upaya meningkatkan konsumsi buah dan sayur pada anak usia dini. Selamat ya kepada kelompok kepada juara 2. Dan selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih, juara 1. Juara 1 jatuh kepada kelompok 1 dengan total skor 74 dengan judul Nutri Home Care sebagai inovasi berbasis digital dalam upaya mempermudah preventif, kuratif, dan rehabilitatif masalah gizi pada masyarakat. Selamat kepada pemenang dan selamat juga kepada teman-teman. Dan diinformasikan kembali untuk para pemenang untuk menunggu SKS yang nanti akan diberikan via Live melalui perwakilan masing-masing. Baik, semuanya kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada Dewan Juri, kepada Bapak Ibnu dan Bu Iin, dan terima kasih juga kepada Bu Tias. Mungkin kepada Bu Tias ingin memberikan sepatah dua kata untuk acara. Baik. Terima kasih Novi. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para pemenang. Kesempatan ini bisa kalian lanjutkan lagi ke tahap berikutnya yang telah disampaikan ke Pak Taufik tadi, bahwa kalian tidak berhenti di sini ya. Kalian tetap bisa maju, yaitu di Haki. Ya, saya serahkan ke kalian apakah Haki ini mau secara individu dalam artian kelompok atau institusi yang mendaftarkan. Ya, saya serahkan nanti ke kalian bagi yang juara 1, 2, dan 3 diskusi lebih lanjut ke depannya bagaimana produk kalian ini, karena ini juga akan memberikan poin bagi kalian juga ya untuk ke depannya ya dalam hal mencari pekerjaan ya. Bisa dituliskan di kurikulum vitae bahwa kalian itu mempunyai produk inovasi yang dihakikan itu. Ada nilai lebihnya dari situ. Ya, saya serahkan ke kalian dan saya bangga terhadap kalian atas prestasi-prestasi kalian. Kalian telah menorehkan tinta emas dalam sejarah angkatan 2017 meskipun dalam kondisi pandemi Covid. Tetap semangat. Terima kasih bagi Bapak Ibnu dan Ibu Iin yang telah meluangkan waktunya
Ya, sama-sama Bu Tia. Iya, terima kasih juga. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang angkatan 2017 kelas A, tetap semangat dan tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bu Iit kepada Dewan Juri, kepada Bapak Ibu dan Guru. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang telah berpartisipasi pada acara ini, saya Novi selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.